Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Saja. Sebelum lanjut ke cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Hujan deras mengguyur Kuala Lumpur malam itu. Lampu-lampu jalan memantul di aspal yang basah, menyinari mobil-mobil polisi yang berjejer di depan sebuah bangunan tua bertingkat 3 di kawasan Chow Kit. Dari luar, bangunan itu tampak seperti rumah kos biasa. Tapi malam itu, tempat tersebut menjadi pusat perhatian setelah satuan gabungan dari polisi Diraja Malaysia dan imigrasi melakukan penggerbekan mendadak. Di dalamnya, ditemukan belasan orang Indonesia, Filipina, dan Myanmar yang tengah berdesakan di satu ruangan sempit. Semuanya tak punya dokumen legal. Sebagian wajah mereka terlihat ketakutan, sebagian lainnya pasrah. Tapi satu nama menjadi pusat perhatian, Agus bin Rahman, pria Tambun berusia 49 tahun, warga Malaysia keturunan Jawa, yang dikenal sebagai bos besar, penyalur tenaga kerja ilegal dari Asia Tenggara. Agus ditangkap tanpa perlawanan. Tangannya diborgol, wajahnya tetap tenang, bahkan sesekali tersenyum. Ia mengenakan batik longgar dan sandal jepit, tampak seperti pria biasa. Tapi bagi aparat yang selama ini mengincarnya, penangkapan ini ibarat menangkap hantu. Agus selama ini selalu lolos berkat perlindungan dari oknum, dan namanya hampir tak pernah muncul secara resmi dalam dokumen apapun. Ia bermain bersih, terlalu bersih. Di kantor imigrasi Bukit Aman, ruang interogasi lantai 2 penuh ketegangan. 2 penyidik Malaysia dan 1 petugas dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, duduk berhadapan dengan Agus. Pria itu masih tersenyum, meskipun tangannya diborgol di meja. "Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat," ucap Agus dengan suara berat berlogat campuran Melayu Jawa. "Tapi sebelum kalian main hakim sendiri, lebih baik kalian dengar siapa sebenarnya yang kalian kejar." Penyidik utama, Inspektur Arifudin, hanya menatap tanpa ekspresi. Ia sudah sering melihat pelaku kejahatan bersandiwara di ruang ini. Tapi yang keluar dari mulut Agus berikutnya membuat ketiganya terdiam. "Saya cuma pion. Bos besar ada di Hong Kong. Namanya Richard Lau, orang-orang menyebutnya Tuan X." Nama itu, Richard Lau, tak tercantum dalam daftar buronan Interpol. Tak ada arsip publik yang mengaitkan pria tersebut dengan kejahatan lintas negara. Tapi saat Agus melanjutkan ceritanya, satu demi satu potongan besar mulai tersusun. "Dia bukan sekadar penyandang dana," kata Agus. "Dia yang menciptakan sistem, dari rekrutmen, dokumen palsu, pengiriman, sampai distribusi manusia seperti barang. Saya hanya bagian dari rantai." Agus kemudian menggambarkan struktur jaringan yang rumit dan terkoordinasi. Rekrutmen dilakukan lewat agen-agen lokal di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Para korban dijanjikan kerja di restoran, hotel, atau rumah tangga. Setelah sampai di Malaysia atau Thailand, mereka ditampung di rumah aman milik jaringan. Setelah itu, mereka bisa dikirim ke Kamboja, Laos, atau bahkan Tiongkok, tergantung permintaan. Di tahap akhir, manusia-manusia itu dijual, bukan untuk bekerja, tapi untuk diperas tenaganya di tempat penipuan online, dijadikan budak seks, atau yang paling mengerikan, dijual organ tubuhnya. Agus bukan orang biasa. Dulu, ia adalah buruh migran di Arab Saudi, tapi setelah dipulangkan karena kasus perkelahian, ia mulai bekerja sebagai calo dokumen palsu. Dari sanalah ia bertemu seorang pria dari Hong Kong dalam sebuah seminar perekrutan tenaga kerja di Bangkok tahun 2007. Nama pria itu, Richard Lau. "Dari pertemuan itu, hidup saya berubah," ujar Agus sambil menatap kosong. "Tuan X melihat potensi saya. Dia bilang, 'Kau rekrut, aku yang urus jalur dan distribusi. Uang kita bagi.'" Agus tidak menolak. Dalam 10 tahun, ia membangun jaringan lokal di Johor, Penang, dan Kuala Lumpur. Ia menyebut mereka anak buah, tapi mereka semua bekerja berdasarkan arahan dari Tuan X, yang tak pernah muncul langsung, hanya lewat telepon atau video call dengan wajah buram. Meski hidup dalam bayang-bayang, Agus hidup mewah. Rumah 3 lantai, 2 mobil mewah, dan akses mudah ke polisi. Tapi ia sadar, semua itu bisa hilang dalam sekejap. Ia pernah mencoba berhenti. Tahun 2022, Agus mengaku ingin menutup semua bisnis gelapnya. Tapi ancaman datang. Satu malam,
Ia menerima foto anaknya yang sedang bermain di sekolah, dikirim dari nomor tak dikenal. Pesan singkatnya cuma satu kalimat, ujar Agus lirih. Tak ada pensiun dalam bisnis kami. Sejak saat itu, ia tahu, satu-satunya jalan keluar hanyalah membocorkan semuanya, atau mati seperti para pengkhianat sebelumnya. Saat ditanya mengapa kini ia mau membuka suara, Agus hanya menjawab singkat, saya capek lari. Dan saya tahu, saya hanya akan jadi kambing hitam. Ia mengajukan syarat, perlindungan hukum, pemindahan ke lokasi rahasia, dan jaminan keselamatan keluarganya. Sebagai gantinya, ia akan memberikan nama semua agen perekrut di Indonesia, lokasi rumah penampungan di Bangkok dan Phnom Penh, jalur pengiriman manusia dari Johor ke Sihanoukville, dan satu flash disk berisi rekaman komunikasi dengan seseorang bernama X. Saat keluar dari ruang interogasi, Agus tak lagi tersenyum. Ia tahu, sejak nama Tuan X disebut, hidupnya berubah. Entah akan mati dalam sel, atau lenyap dibungkam oleh jaringan yang pernah ia bangun sendiri. Namun satu hal pasti, kata Inspektur Arifudin sambil memegang fail laporan, ini baru awal. Dan kita akan masuk ke dalam jaringan yang bahkan negara pun tak berani sentuh. Di luar, hujan masih turun. Tapi di dalam, badai yang lebih besar baru saja dimulai. Ruang rapat di lantai 4 kantor intelijen regional ASEAN di Kuala Lumpur terasa tegang. Di meja oval berwarna gelap itu, berkumpul para perwakilan dari 3 negara, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Di layar proyektor terpampang satu nama, Richard Lau, alias Tuan X. Tak ada foto, tak ada sidik jari, hanya rekaman suara samar dari panggilan-panggilan telepon terenkripsi, dan cuplikan-cuplikan chat dari jaringan gelap yang berhasil diambil dari flash disk milik Agus. Tapi cukup untuk membuat semua yang hadir sadar, mereka tidak sedang berhadapan dengan penyalur biasa. Ini adalah dalang global. Di ujung meja, duduk Inspektur Arifudin, perwira senior polisi di Raja Malaysia. Di sebelahnya, Laras Astari, agen khusus dari BP2Mi yang baru dikirim dari Jakarta. Usianya baru 32 tahun, tapi rekam jejaknya dalam membongkar jaringan sindikat di Batam dan Nunukan membuatnya dipercaya menangani kasus ini. Ada jejak nama Richard Lau di kasus perdagangan manusia di Macau tahun 2018, lalu di Sihanoukville, dan bahkan di Shenzhen. Tapi dia selalu lolos, ucap Laras sambil membuka berkas. Tak pernah ada bukti langsung, hanya bayangan. Dari penelusuran sementara, Richard Lau diyakini lahir di Guangdong, Cina Selatan. Ia berpindah kewarganegaraan ke Hong Kong tahun 2001. Ia dikenal sebagai pengusaha ekspor-impor elektronik, dengan beberapa perusahaan cangkang tersebar di Macau, Laos, dan Malaysia. Namun sejak 2010, nama perusahaannya mulai muncul dalam pengiriman kargo manusia di perbatasan Vietnam, Kamboja. Dalam salah satu penggeledahan di pelabuhan Haiphong, ditemukan peti kemas berisi 23 orang imigran ilegal, yang seluruhnya dibungkus dalam karung dan hanya diberi botol air. Dokumen pengirim menunjukkan nama, Lau International Holding. Namun anehnya, tak pernah ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Richard Lau bertanggung jawab langsung. Ia tak pernah hadir di tempat. Semua urusan diwakilkan oleh nama-nama fiktif dan pihak ketiga yang dengan mudah menghilang. Agus memberi informasi penting, bahwa Richard tak pernah mengontrol dengan tangan besi, melainkan dengan ketakutan dan sistem. Dia bukan bos yang sering marah atau mengancam, kata Agus dalam rekaman interogasi lanjutan. Dia cukup sekali menelepon, dan semua anak buah tahu harus patuh. Karena siapa yang tak patuh, akan hilang begitu saja. Agus menyebutkan nama 3 orang yang pernah mencoba keluar dari jaringan. Ed Darman, Indonesia, hilang di perbatasan Laos. Cheng Yu, Malaysia, ditemukan tewas tergantung di kamar hotel Bangkok. Som Chai, Thailand, ditemukan mengambang di sungai Mekong. Tak satu pun kasus itu diselidiki serius. Semua dianggap kecelakaan atau bunuh diri. Tapi Agus tahu, itu pesan dari Tuan X, tak ada jalan keluar kecuali mati. Richard Lau menggunakan sistem kerja berbasis franchise sindikat. Ia membagi jaringan dalam 5 level. 1 recruiter, agen lokal yang merekrut korban dari desa-desa. 2 handler, pengurus transportasi, visa palsu, dan pemalsuan dokumen. 3 distributor, pihak yang mengatur siapa dikirim kemana. 4 operator,
pemilik usaha ilegal, penipuan online, bordil, pabrik, 5 cleaner, tim bayangan untuk menutup kasus, membungkam saksi, dan mengatur suap ke pejabat. Agus berada di level 3. Itu artinya, ia cukup dekat dengan lingkar dalam. Tapi bahkan dia sendiri tak pernah melihat wajah Richard secara langsung. Hanya pernah video call sekali. Gelap, suaranya datar, dan dia cuma bilang, "Jaga jaringanmu. Jika satu retak, semua akan runtuh." Laras, agen BP2Mi, bekerja sama dengan tim Cybercrime Malaysia dan menemukan bahwa Richard menggunakan sistem komunikasi terenkripsi lewat aplikasi internal bernama X-Line. Aplikasi ini tak tersedia di Play Store maupun App Store, dan hanya bisa diakses dari perangkat tertentu. Dari flash disk Agus, mereka berhasil menyalin sebagian chat log. Di dalamnya, terlihat log transaksi pengiriman manusia dari Surabaya ke Johor, lalu ke Phnom Penh. Ada juga istilah yang mencurigakan, XPKG12, dengan kode 20MIDF2. Setelah ditelusuri, ternyata itu merujuk pada 20 migran wanita asal Indonesia, usia 18-22, dikirim dalam satu pengangkutan khusus via laut malam hari. Agus menyebutkan satu kisah yang membuat Laras terdiam lama. Pada tahun 2021, ada satu pengiriman dari Medan yang bermasalah. Salah satu wanita muda di dalam grup itu meninggal karena sesak napas dalam truk tertutup saat transit di selatan Thailand. Saat laporan masuk ke pihak operator, Tuan X tak meminta penyelidikan, hanya satu perintah singkat, buang dia ke laut. Ganti satu orang dari Myanmar, kirim ulang. Di sanalah Laras sadar, mereka tidak sedang berhadapan dengan pengusaha gelap, tapi manusia tanpa empati. Di balik semua bukti yang terkumpul, satu pertanyaan masih menggantung. Mengapa Richard Lau belum juga bisa ditangkap? Jawabannya, kekebalan diplomatik dan perlindungan negara bayangan. Beberapa intel melaporkan bahwa Richard memiliki hubungan dengan elit bisnis dan pejabat keamanan di Hong Kong. Bahkan, beberapa menyebut ia memiliki akses hingga ke jaringan triad, organisasi kejahatan terorganisir tertua di Asia. Semua jalur hukum terasa tumpul. Tak ada negara yang berani terang-terangan menuntutnya. Dan ironisnya, Richard diketahui menyumbang besar untuk program-program bantuan kemanusiaan, termasuk LSM yang membela korban perdagangan manusia. Semacam pencuci dosa, sekaligus kedok sempurna. Inspektur Arifuddin berdiri di ujung ruang rapat. Ia menatap Laras dengan sorot mata serius. Kalau betul informasi Agus, maka Richard bukan target biasa. Kita harus siap kehilangan banyak, termasuk nyawa. Laras tak menjawab. Ia menutup berkasnya, menatap layar yang hanya menampilkan nama. Richard Lau, Tuan X. Lokasi terakhir terdeteksi, Kowon, Hong Kong. Status, tidak tersentuh. Tapi di pikirannya hanya satu kalimat. Untuk bisa menghancurkan iblis, kau harus berani masuk ke nerakanya. Dan kini, mereka baru saja melangkah ke gerbangnya. 1 minggu setelah interogasi Agus, Laras Astari duduk sendirian di sebuah kamar hotel murah di daerah Jalan Imbi, Kuala Lumpur. Di tangannya, sebuah ponsel burner, tanpa identitas, tak terhubung ke internet terbuka, berisi pesan-pesan yang baru saja berhasil direstorasi oleh tim digital forensik Malaysia dari flash disk milik Agus. Semua pesan itu datang dari satu nomor anonim. Formatnya seragam, rapi, dingin, tak ada basa-basi, tak ada belas kasihan. Hanya daftar, paket, manusia yang ditawarkan dengan kode seperti ID F4001, VNM5011, PH F3018. Kode itu terpecahkan sebagai berikut. Negara asal, Indonesia, Vietnam, Filipina. Gender dan usia estimasi, F4 wanita 20-24, M5 pria 25-29. Nomor urut di batch pengiriman. Setiap paket dikirim dalam bentuk PDF, lengkap dengan foto wajah, usia dan tinggi, status kesehatan, keterangan latar belakang singkat, dan paling mengerikan, harga. Seorang wanita Indonesia usia 22 tahun dengan pengalaman kerja RT, dihargai $3.800 USD. Seorang pria Filipina bertubuh besar, usia 27, layak kerja berat, dijual seharga $4.200 USD. Dan semua transaksi dilakukan lewat WhatsApp. Dari data di flash disk,
Diketahui bahwa pengiriman manusia ini melibatkan serangkaian titik transit. 1. Perekrutan dilakukan oleh agen lokal di pedesaan, Nganjuk, Sumbawa, Pidi, Bacolot, hingga Savannakhet. Mereka menjanjikan pekerjaan di restoran, hotel, atau sebagai pekerja rumah tangga. 2. Transportasi ke kota, biasanya ke Batam, Medan, atau Dumai. Korban dikumpulkan dan dibuatkan paspor palsu. 3. Masuk ke Malaysia, Thailand, melalui jalur laut, perahu kecil di malam hari, atau lewat pos imigrasi yang telah dibayar lunas. 4. Transit di tempat-tempat seperti rumah susun Chow Kit, gudang tua di Alor Setar, atau rumah kontrakan sepi di Het Yai. 5. Distribusi melalui jalur darat atau udara ke Phnom Penh, Sihanoukville, bahkan Macau dan Hong Kong. Para korban mengira mereka akan bekerja secara legal. Tapi kenyataannya, begitu tiba di lokasi akhir, paspor mereka disita. Mereka diisolasi. Dan hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk. Salah satu data dalam flash disk adalah rekaman suara berdurasi 3 menit, tersimpan dengan nama file INDF23 Memo. Laras memutar audio itu. Suara seorang perempuan muda terdengar, lirih, sesekali terisak. Nama saya Rizka. Saya dari Lombok. Dulu katanya kerja rumah tangga di Malaysia. Tapi sampai di sini, saya dikunci. Tidak boleh keluar. Saya disuruh chatting, tipu orang dari luar negeri. Kalau tidak capai target, saya dipukul. Ada teman saya, namanya Nur. Dia coba kabur. Sekarang, dia hilang. Tolong kalau ada yang dengar ini, tolong sampaikan ke ibu saya. Saya belum mati, tapi saya bukan manusia lagi. Laras terdiam. Ia tahu, suara itu berasal dari sebuah rumah di Kandal, Kamboja, lokasi yang disebut oleh Agus dalam interogasi. Tapi saat polisi lokal dikerahkan ke sana 3 bulan lalu, tempat itu sudah kosong. Semua jejak bersih. Hanya bau menyengat dari ruangan bawah tanah yang masih tersisa. Di satu folder lain, Laras menemukan bot telegram yang telah disalin oleh tim forensik. Bot ini bukan seperti biasa. Ia bekerja seperti marketplace. Ketik list, muncul daftar, paket manusia, siap dikirim. Ketik order ID F4005, bot akan mengirim invoice, rekening, dan instruksi logistik. Pembayaran dilakukan ke rekening kripto, kemudian lokasi pengambilan manusia diberikan. Bot ini disebut X-Handler, dan diyakini dikembangkan khusus oleh tim IT milik Tuan X, sifatnya otomatis dan terus diperbarui. Para pelanggan sindikat berasal dari berbagai negara, Taiwan, China, Kamboja, Malaysia, bahkan Uni Emirat Arab. Mereka bisa memesan, pekerja, layaknya barang dari e-commerce. Dan yang dijual adalah manusia. Pada malam yang sama, Laras menerima telepon dari kontak rahasia di Indonesia. Suaranya berat, tegang. Kami menemukan data tentang X-Drop Zone di Medan. Gudang itu bukan cuma tempat transit, tapi juga tempat pemilahan. Yang layak kerja dikirim, yang tak sehat dijual organnya. Satu kalimat yang mengubah segalanya. Dijual organnya. Iya, mereka sebut itu sebagai jalur X-Extraction. Dan ada satu nama yang disebut sebagai dokter lapangan. Dr. R, warga negara asing, dulu aktif di proyek kemanusiaan, kini buron di 3 negara. Laras menyusun peta jaringan di dinding kamar hotel. Di tengah, Tuan X, Richard Lau. Di lingkar luar, Agus, Malaysia. Dr. R, X-Extraction, bos lokal dari Thailand, Kamboja, Vietnam. Di ujung-ujungnya, para agen desa, perekrut perempuan muda dari kampung. Di antara semua itu, WhatsApp, Telegram bot, crypto wallet, dan pejabat korup. Semua bergerak seperti jam. Rapi, tak terlihat. Tapi kini satu bagian telah retak. Agus. Keesokan harinya, dalam pertemuan terbatas di markas Interpol Regional Bangkok, Laras menyampaikan semua data. Di antara peserta hadir seorang petugas senior dari CIA dan 2 perwakilan kepolisian Hong Kong yang tak banyak bicara. Saat Laras menyebut nama Richard Lau, satu-satunya reaksi yang muncul adalah diam. Diikuti oleh satu kalimat dari petugas CIA. Kalau kalian benar-benar ingin kejar dia, kalian harus tahu ini bukan cuma soal hukum, tapi geopolitik. Dan Laras tahu, perburuan ini tak akan mudah.
Tapi terlalu banyak nyawa melayang untuk menyerah sekarang. Laras membuka laptopnya. Ia mengetik satu kalimat. Saya bersumpah, nama-nama ini akan jatuh. Bahkan jika saya harus masuk ke sarang iblisnya. Dan ia tahu, langkah selanjutnya akan membawa mereka menembus batas negara dan hukum, untuk menjemput iblis bernama Tuan X. Pagi itu hujan deras mengguyur kawasan Jalan Letda Sujono, pinggiran kota Medan. Di balik pagar besi tinggi yang berkarat, berdiri sebuah gudang tua yang tampak sepi. Tapi Laras Astari tahu, dari data GPS dan koordinat hasil pelacakan sinyal bot telegram, X-Handler, di sanalah operasi gelap yang disebut X-Extraction dijalankan. Bersama tim gabungan dari Polda Sumut dan Bareskrim Mabes Polri, Laras memimpin penggerebekan. Dengan masker gas dan rompi anti peluru, mereka menerobos masuk lewat pintu belakang yang dijebol paksa. Suara pelatuk senjata, kilatan senter, dan derap sepatu boot memenuhi ruangan gelap itu. Yang mereka temukan bukan barang, bukan narkoba, bukan senjata, tapi manusia. Sebagian lemah terbaring, sebagian sedang disuntik cairan tak dikenal. Dan di salah satu ruangan berpendingin, mereka menemukan 4 tubuh tak bernyawa, masing-masing dengan bekas sayatan segar di bagian pinggang dan dada. Gudang itu dibagi menjadi 3 bagian. Satu ruang screening tempat para korban diperiksa kelayakannya. 2 ruang karantina tempat yang sakit, cacat, atau dianggap tak laku, dipisahkan. 3 ruang eksekusi tempat pengambilan organ. Ruangan ini mirip kamar operasi, lengkap dengan lampu sorot, meja besi, alat anestesi, dan darah di mana-mana. Di dinding ruang eksekusi, tergantung papan tulis putih dengan daftar tertulis tangan. Pasien 102, ginjal kiri, usia 24, wanita. Pasien 105, liver segmen V, usia 27, pria. Pending, pasien 108, masih stabil, tunggu Bayer. Laras berdiri terpaku, napasnya tercekat. Gudang ini bukan sekadar transit. Ini adalah pabrik kematian, dan yang dibisniskan bagian tubuh manusia. Di salah satu sudut ruangan karantina, mereka menemukan seorang perempuan muda yang masih hidup, terbaring lemah, pucat, dengan infus menggantung. Di gelang plastik di tangannya tertulis, X108, ID F4, tunda eksekusi. Namanya Winda, usia 22 tahun, asal Majalengka. Ia sempat sadar saat tim medis mengevakuasinya. Dengan suara terbata, ia menceritakan semuanya. Saya disuruh kerja di Johor, tapi waktu sampai, paspor saya diambil. Terus saya dikirim ke Medan lagi katanya buat pemeriksaan kesehatan. Ternyata saya dikunci. Mereka bilang saya sakit, padahal saya cuma batuk. Lalu saya dengar ada yang bilang, tunda eksekusi. Hati dia belum siap panen. Winda menangis. Ia memegang perutnya sendiri, seolah ingin melindungi tubuhnya dari sesuatu yang tak kasat mata. Tapi yang lebih membuat Laras merinding adalah ucapannya di akhir. Ada dokter bule, namanya Richard juga, tapi rambutnya putih. Dialah yang ambil ginjal teman saya. Tanpa bius, dia cuma bilang, jangan teriak, nanti malah mati duluan. Laras langsung mencocokkan data dengan informasi sebelumnya. Nama Dr. R pernah muncul di laporan intelijen UNOD, United Nations Office on Drugs and Crime. Ia diduga berkebangsaan Austria atau Swiss, pernah menjadi relawan medis di Afrika, dan kini aktif di jalur gelap perdagangan organ. Julukannya di forum gelap, White Scalpel, pisau putih. Karena katanya, ia selalu menggunakan sarung tangan steril, tapi tak pernah memedulikan sterilitas jiwa. Jejak terakhir Dr. R terdeteksi di Myanmar, lalu di Laos, dan kini ternyata dia sudah masuk ke jantung Indonesia. Bagaimana bisa? Jawabannya mengejutkan. Ia mendapat perlindungan dari pejabat lokal. Dalam laptop yang diamankan dari ruangan admin gudang, terdapat folder terenkripsi berisi transaksi bank dan daftar pengiriman. Di dalamnya ditemukan kode-kode pembayaran ke beberapa nama, termasuk 2 oknum aparat dan 1 pejabat kantor imigrasi Medan. Salah satunya tercatat menerima dana sebesar 520 juta rupiah hanya dalam 1 bulan terakhir. Kode transaksi mencurigakan tertulis, X-Project Support, Discretionary Fund. Laras mencetak semua data itu. Ia tahu, ini bukan hanya soal sindikat internasional, tapi juga pengkhianatan dari dalam negeri sendiri. 2 hari kemudian,
Laras dipanggil ke Jakarta untuk rapat tertutup dengan pejabat tinggi di Istana Negara. Di ruangan steril itu, hanya ada 7 orang, termasuk wakil kepala BIN dan 1 jenderal dari Mabes TNI. Setelah Laras menjelaskan apa yang ditemukan di Medan, suasana menjadi sunyi. Salah satu pejabat menatapnya lekat, lalu berkata, "Kalau ini sampai bocor ke media, akan ada kepanikan nasional. Tapi kalau kita diam, akan terus ada anak bangsa yang tubuhnya dijual seperti kambing potong." Laras tak gentar. Ia hanya berkata, "Kalau kita takut pada dampak, maka kita bukan lagi pelindung rakyat, tapi kaki tangan iblis." Dibentuklah satuan tugas rahasia bernama Satgas Pemburu Hantu, terdiri dari gabungan BIN, polisi, dan BP2Mi. Targetnya: 1. Memburu Dr. R ke luar negeri. 2. Membongkar seluruh jaringan X-Extraction di Indonesia. 3. Menyeret nama-nama besar yang menerima uang kotor dari Tuan X. Langkah awal dimulai dengan penangkapan 3 oknum lokal yang membantu operasi Gudang Medan. Salah satu dari mereka, petugas bandara, mengaku sering menerima pesanan khusus untuk mengawal calon TKI menuju klinik rahasia. Setelah berita penggerbekan menyebar terbatas di kalangan intelijen, muncul puluhan laporan dari keluarga yang kehilangan anggota. Mereka semua memiliki pola yang sama: direkrut, dijanjikan kerja di Malaysia, lalu hilang kontak. Salah satu ibu dari Pasuruan berkata, "Anak saya, Rena, baru 19 tahun. Dia bilang mau kerja 6 bulan saja, kumpul uang buat kuliah. Tapi sejak berangkat 2 bulan lalu, dia tidak pernah telepon. Terakhir katanya dia mau transit di Medan." Laras menggigit bibir. Ia tahu, jika mereka telat sehari saja menggerebek gudang itu, mungkin tubuh Rena sudah masuk dalam daftar pending eksekusi. Medan adalah bukti nyata bahwa sindikat ini tak hanya mengincar TKI di luar negeri, tapi juga mengubah tanah air sendiri jadi ladang jagal. Dan lebih parah, mereka tak sendiri. Para penjaga negeri justru membantu membuka gerbangnya. Tapi Laras takkan berhenti. Ia tahu, di balik gudang Medan, masih ada lokasi-lokasi gelap lain yang belum terbongkar. Sebuah villa di Tegal disebut sebagai titik pelatihan rekrutmen. Sebuah pabrik kosong di Nunukan yang dijadikan rumah karantina. Dan satu lokasi misterius di Kalimantan yang disebut sebagai Harvest Hub. Kini Laras sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Karena untuk menghancurkan sindikat global ini, mereka harus menelusuri jejak darah dari hulu ke hilir. Namanya disebut berulang kali di berkas Interpol dan rekaman kesaksian korban. Dr. R, dijuluki White Scalpel, bukan karena kemahirannya menyembuhkan, tapi karena kebiasaannya mengambil organ manusia dengan tenang, rapi, tanpa ampun. Kini, semua jejak menuntun ke satu tujuan, memburu sang malaikat maut berjas putih itu. Dan perburuan dimulai dari Laos. Laras Astari tiba di Luang Prabang, Laos, bersama 2 penyidik dari Badan Intelijen Negara dan 1 petugas liaison dari UNOD. Berdasarkan laporan rahasia, selama hampir 2 tahun, Dr. R menggunakan identitas palsu bernama Daniel K. sebagai relawan medis untuk proyek kesehatan masyarakat di desa terpencil. Namun nyatanya, rumah sakit lapangan yang didirikan ternyata tak pernah menerima pasien lokal. Justru banyak truk hitam bertutup rapat keluar masuk pada malam hari. Saksi setempat mengatakan sering melihat pasien asing dibawa masuk dalam keadaan setengah sadar, lalu menghilang selamanya. Di bekas bangunan rumah sakit yang kini kosong, Laras menemukan sesuatu yang mengguncang nuraninya. Selusin kantong plastik biohazard terkubur dangkal di tanah belakang bangunan. Isinya, sarung tangan bedah berlumur darah, alat pembedahan, dan 3 label identitas pasien dengan asal Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Dari Laos, penyelidikan membawa Laras ke sebuah villa mewah di daerah Chiang Rai, Thailand. Di sana, bersembunyi seorang pria bernama Sompong, mantan teknisi laboratorium yang dulu bekerja untuk Dr. R. Sompong gemetar saat diwawancarai. Ia membeberkan sistem yang disebut Kaki 3, jaringan operasi gelap yang terdiri dari 1 klinik palsu tempat memanen organ, biasanya berdokumen sebagai LSM medis. 2 transporter membawa organ dalam kontainer khusus lewat jalur darat dan udara. 3 broker pembeli beroperasi lewat forum gelap di Tor Network, khusus untuk rumah sakit swasta kelas atas. Dr. R disebut sebagai pemimpin tangan dingin yang mengatur semuanya. Sompong menyebut,
Dr. R terakhir kali ia lihat di Papua, Indonesia, menggunakan identitas Dr. Victor Hamel dalam program medis kerjasama dengan perusahaan tambang asing. Laras tak menunda. Ia langsung menuju Mimika, Papua, bersama 2 anggota TNI AU berpakaian sipil dan 1 dokter militer. Tujuan mereka adalah klinik posko kesehatan karyawan yang konon mendapat sponsor dari perusahaan luar negeri. Klinik itu terletak di pinggiran tambang yang dikawal ketat. Tapi anehnya, sebagian ruangan dalam klinik hanya bisa diakses oleh dokter asing. Tak ada data pasien lokal, tak ada laporan resmi. Bahkan, stok darah dan kantong ginjal di ruang pendingin jauh lebih banyak dibanding kebutuhan klinik biasa. Saat tim Laras mencoba masuk lebih dalam, alarm berbunyi. Sekelompok pria bersenjata berpakaian seperti satpam menyerbu. Terjadi baku hantam. Laras berhasil selamat, namun 1 anggota timnya terluka parah. Dalam kekacauan itu, mereka berhasil menemukan 1 ruangan yang dijaga ketat. Di dalamnya, 2 kulkas besar berisi organ manusia dalam wadah pendingin. Laptop terenkripsi dengan simbol X Extraction, dan paspor atas nama Dr. Victor Hamel, lengkap dengan foto Dr. R. Tapi lagi-lagi, pria itu sudah lebih dulu kabur. Di laptop yang berhasil disita, terdapat 1 file video bernama Harvest 12. Dalam video berdurasi 8 menit itu, tampak proses pengambilan organ dari seorang pria muda dalam kondisi tak sadar penuh. Tak ada anestesi standar, tak ada prosedur medis resmi. Yang menyayat, menyuntik, dan mengangkat ginjal itu adalah Dr. R sendiri, dengan masker putih dan tangan dingin. Ia sempat melihat ke arah kamera, dan berkata, "One more for the lungs list. Make sure to pack this one quickly. The buyer is waiting in Dubai." Laras tak bisa menyelesaikan video itu. Ia mematikan laptop dengan tangan gemetar. Ia tak lagi melihat ini sebagai penyelidikan, tapi perang antara kemanusiaan dan iblis. Laptop Dr. R juga menyimpan daftar top buyers dari seluruh dunia. Rumah sakit di Shanghai, klinik transplantasi di Dubai, pasien VVIP dari Kuwait dan Arab Saudi. Bahkan 1 nama mengejutkan, mantan Perdana Menteri Asia Tengah. Semua melakukan transaksi via kripto. Setiap organ punya harga. Ginjal, $35.000. Hati, parsial $80.000. Paru-paru, $100.000. Janin kembar usia 5 bulan. Harga sesuai negosiasi. Laras menyadari, sindikat ini bukan sekadar sindikat. Ini adalah pasar global kegelapan, dan Dr. R adalah kurir setia Tuan X. 1 folder bernama RL_X_TX berisi korespondensi pribadi antara Dr. R dan seseorang bernama TX, singkatan dari Tuan X, Richard Lau. Di sana mereka mendiskusikan proyek baru bernama Eco Harvest, mengembangkan pusat panen tetap di kawasan ASEAN, agar tak perlu lagi berpindah-pindah. Dan lebih mengejutkan, proyek itu akan berlokasi di Kupang, Indonesia. Tuan X bahkan menulis, "If Kupang succeeds, we move next to Eastern Java. Cheaper, faster, less noise. Your job is to prep the doctors. Mine is to pay off the politics." Laras kembali ke Jakarta dengan bukti-bukti baru. Ia mempresentasikan temuannya di hadapan Satgas Khusus, diplomat asing, dan perwakilan UNOD. Kali ini, tak ada yang berani menyanggah. Perdagangan organ internasional sedang beroperasi aktif di wilayah ASEAN. Dan pusat komandonya, Hong Kong. Nama yang tak asing, Richard Lau alias Tuan X. Kini, target Laras sudah jelas. Tak lagi pengecer, tak lagi dokter, tapi si pengendali utama, Tuan X. Masalahnya, pria itu tak punya catatan kriminal. Tak bisa disentuh hukum biasa. Ia kaya, dilindungi, dan memiliki pengaruh di pemerintahan bayangan beberapa negara. Namun Laras tak mundur. Kalau hukum tak bisa menjangkau dia, maka keadilan rakyat yang akan mencapainya. Dan ia pun mulai merancang operasi gabungan terbesar, Operasi Kode Naga. Langit Hong Kong mendung. Tapi bagi Laras Astari, mendung itu bukan sekadar cuaca, melainkan simbol kekuasaan gelap yang mengakar di kota penuh lampu ini. Setelah berhasil membongkar klinik kematian di Papua dan menemukan bukti bahwa Tuan X, alias Richard Lau, adalah otak dari jaringan X Extraction,
Laras membawa semua temuannya ke meja diplomat. Dunia akhirnya mendengarkan. Tapi seperti biasa, diplomasi berjalan lambat. Jaringan Tuan X begitu dalam. Ia bukan sekadar kriminal lintas negara, tapi seorang pengusaha yang terhubung dengan politisi, konglomerat, dan mafia organ di 5 benua. Karena itulah, Laras tahu, hanya penyusupan diam-diam yang bisa menembus benteng ini. Dan dimulailah operasi paling rahasia yang pernah dilakukan BIN dan Bareskrim. Operasi Kode Naga. Nama Laras dihapus dari sistem. Ia tak lagi memiliki identitas resmi. Di paspor diplomatiknya, ia bernama Linette Kusuma, seorang konsultan pasar medis dari Indonesia. Dengan koneksi UNOD, ia menyusup ke dalam forum elit para investor kesehatan di Hong Kong, tempat yang dipercaya menjadi jalur legitimasi hasil panen dari klinik-klinik bayangan. Hotel pertemuan terletak di Central Plaza, lantai 61. Di sana, dengan jubah elegan dan bahasa Inggris yang dipoles, Laras duduk di tengah ruangan bersama para pembeli organ. Slide presentasi memperlihatkan data donasi, usia donor, golongan darah, catatan medis. Tapi semua tahu ini bukan donasi. Ini transaksi darah. Di akhir presentasi, seorang pria tinggi, berkepala botak, memakai jas putih dan jam tangan mahal berdiri. Matanya tajam. Suaranya berat. We only take from the living, not the dead. Dead organs rot. Life honest profit. You all know the price. Welcome to Eco Harvest. Itu dia. Laras mengenalnya dari foto. Richard Lau. Tuan X. Tak lagi di balik bayang-bayang. Ia berdiri di atas panggung dengan percaya diri, tanpa rasa bersalah. Melalui koneksi satu peserta asal Thailand, Laras berhasil mendapatkan undangan ke retreat pribadi para investor yang diadakan di pulau pribadi milik Tuan X, Pulau Chung Chau Selatan, pulau kecil di lepas pantai Hong Kong. Di sana, berdiri sebuah villa terapung modern yang dijaga satpam berpakaian sipil bersenjata otomatis. Dari luar terlihat seperti resort mewah, tapi di dalamnya penuh dengan ruang arsip, server komputer, dan laboratorium kecil. Laras menyamar sebagai perwakilan calon pembeli dari Asia Tenggara, mengaku mencari liver untuk anak pejabat yang sakit keras. Ia diterima dengan hangat oleh salah satu anak buah Tuan X, seorang wanita berkewarganegaraan Kamboja bernama Mei Lin. Mei Lin memperlihatkan katalog donor, semua manusia, semua hidup, beberapa asalnya dari Indonesia. Di antara nama-nama itu, Laras melihat satu yang membuatnya sesak. Rena Mustika, 19 tahun, Kupang, liver compatible. Rena, gadis muda yang disebut ibunya dalam narasi 4. Ia masih hidup, tapi mungkin tidak lama lagi. Di ruang server villa itu, Laras diam-diam memasang keylogger dan transmitter mini di belakang panel listrik. Alat ini akan mengirim data langsung ke tim BIN di Jakarta melalui satelit relay. Dalam 2 jam, data mulai masuk. Daftar nama korban dari 12 negara. Jadwal pengambilan organ di lokasi berbeda. Nama-nama dokter bayangan, termasuk Dr. R. Dan daftar transaksi keuangan ke lebih dari 42 akun bank, termasuk satu nama mencengangkan, pimpinan partai politik besar di Asia Tenggara. Data ini adalah bom. Jika meledak di ruang publik, bisa mengguncang pemerintahan, menjatuhkan menteri, bahkan memicu perang diplomatik. Tapi Laras tak gila. Ia tahu, data tanpa aksi cuma angka. Maka ia menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu datang, 3 malam setelah ia tiba di pulau. Jam 3.12 dini hari, tim penyerbu dari Special Duty Unit, SDU, Hong Kong, bersama agen dari Interpol dan 2 perwira BIN menyusup melalui laut dengan perahu siluman. Laras sudah mengatur sandi, harimau tersenyum, artinya semua korban dalam villa harus dievakuasi hidup-hidup. Laras membuka pintu ruang tahanan diam-diam. Di dalam, 10 orang dipasung dengan infus dan rantai. Salah satunya adalah Rena. Matanya sayu, tapi hidup. Ia mengenali nama Indonesia yang disebut Laras. Tangisnya pecah. Tolong saya, Mbak. Jangan biarkan mereka ambil saya. Seketika, alarm berbunyi. Seseorang menyadari penyusupan. Tuan X mencoba kabur dengan helikopter pribadi yang parkir di dek atas. Tapi SDU sudah memblokir jalur keluar. Terjadi baku tembak singkat. Mei Lin tertembak di lengan. 3 anak buah Tuan X tewas.
Tapi Richard Lau berhasil masuk ke helikopter dan terbang menjauh di balik kabut laut. Operasi itu sukses menyelamatkan 18 korban dari berbagai negara. Lebih dari 6 teridentifikasi berasal dari Indonesia, termasuk Rena. Tapi misi itu gagal menangkap Tuan X. Di ruang data, tim Laras menemukan rekaman suara Richard Lau sebelum kabur. Even if you cut the head, two will grow back. This isn't the over. Echo Harvest will expand. Asia is only the beginning. Keesokan harinya, berita penggerbekan bocor ke media internasional. CNN, BBC, bahkan Al Jazeera memberitakan pengungkapan jaringan perdagangan organ terbesar di Asia. Pemerintah Hong Kong bungkam. Pemerintah Indonesia mengakui adanya kerjasama operasi rahasia, tapi menolak menjelaskan detail. Namun di balik layar, terjadi perdebatan sengit. Beberapa negara ingin membungkam kasus ini. Alasannya, stabilitas politik, kerjasama investasi, dan reputasi. Tapi Laras tahu, jika kebenaran ditutup, kejahatan akan tumbuh. Maka ia bersumpah akan memburu Tuan X hingga ke ujung dunia. 2 minggu setelah operasi, Laras mengantar Rena kembali ke rumah ibunya di Pasuruan. Pelukan mereka menjadi simbol harapan kecil di tengah kehancuran besar. Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena ibu ngotot cari saya mungkin udah mati. Air mata Laras tumpah diam-diam. Tapi tugasnya belum selesai. Richard Lau memang kabur. Tapi data dan bukti sudah di tangan. Nama-nama besar sudah masuk daftar merah Interpol. Beberapa klinik bayangan mulai ditutup. Namun dari jaringan gelap internet, muncul rumor. Proyek Echo Harvest pindah ke Afrika. Di sana lebih bebas, lebih gelap, lebih murah. Dan Laras tahu, ini bukan akhir. Hari itu Laras Astari memandangi peta besar yang terbentang di meja ruang krisis BIN. Titik-titik merah menyebar seperti penyakit. Phnom Penh, Luang Prabang, Chiang Rai, Mimika, dan terakhir, Cheung Chau Selatan, Hong Kong. Semua adalah lokasi operasi jaringan perdagangan organ global yang dikenal dengan nama kode Echo Harvest. Namun kini, satu benua baru mulai menampilkan pola mencurigakan, Afrika. Dan celakanya, sebagian korban yang dikirim ke sana berasal dari Indonesia. Seminggu setelah penggerbekan Villa Tuan X di Hong Kong, data intelijen dari satelit komunikasi mengindikasikan bahwa banyak transaksi baru Echo Harvest berasal dari wilayah Afrika Timur, Kenya, Uganda, dan Zambia. Ada juga data lintas lokasi yang memperlihatkan pengiriman manusia melalui jalur udara dari Indonesia menuju Addis Ababa dan Nairobi, dengan keterangan palsu sebagai pekerja konstruksi dan pengungsi ilegal. BIN langsung membentuk tim penelusur Afrika, dipimpin oleh Kolonel Arif Darmawan dari TNI AD, dengan Laras sebagai perwakilan investigasi sipil. Mereka terbang ke Nairobi, Kenya, tempat yang disebut sebagai entry point, organ curian Asia ke pasar gelap Afrika. Di Nairobi, tim menyusup ke wilayah Kibera, permukiman kumuh terbesar di Afrika. Di antara ribuan rumah kotak seng dan lorong sempit yang bau, berdiri sebuah bangunan klinik kecil bernama Hope Relief Center. Konon, klinik itu dikelola oleh LSM Kesehatan asal Inggris dan menerima sukarelawan dari Asia. Saat Laras dan tim melakukan penyamaran sebagai relawan, mereka menemukan fakta mengerikan. Sebagian besar pasien bukan warga lokal, melainkan imigran gelap asal Asia Tenggara. Mayoritas tidak bisa bicara bahasa setempat, dan dalam kondisi lemas, luka-luka, serta beberapa hilang kesadaran. Tak ditemukan catatan medis yang resmi. Laras berkeliling ke ruang belakang dan menemukan ruang pendingin rahasia. Di dalamnya terdapat 9 kantong berisi organ manusia, lengkap dengan barcode. Labelnya ditulis dalam bahasa Mandarin, dan 1 dalam bahasa Indonesia. Tapi saat ia ingin mengambil foto, sirene berbunyi. Penjaga klinik, yang sebenarnya pasukan keamanan bayaran, membekuk mereka. Laras dan Kolonel Arif dibawa ke sebuah gudang kosong di luar kota Nairobi. Di sana, mereka bertemu langsung dengan seorang pria Afrika bernama Kofi Ajani, pemimpin lokal jaringan Echo Harvest cabang Afrika. Ia tinggi, berwibawa, namun matanya dingin seperti batu. Kofi tertawa saat Laras dituduh sebagai mata-mata. Kalian pikir ini hanya soal organ? Ini bisnis. Kami memberikan kehidupan kepada yang kaya, dan mengambil kehidupan dari yang tidak dibutuhkan. Dalam percakapan itu,
Kofi menyebut bahwa Tuan X sedang membangun fasilitas baru di Zambia, dengan pendanaan dari konglomerat Cina dan dukungan milisi lokal. Tapi yang paling mengejutkan, Indonesia kini jadi gudang stok, mudah dikendalikan. Pemerintahnya sibuk urus hal lain. Rakyatnya rela dijual demi janji kerja. Beruntung, Kolonel Arif berhasil mengaktifkan beacon darurat tersembunyi di sepatunya. 6 jam kemudian, tim penyelamat dari Kedutaan Besar Indonesia dengan dukungan tentara Kenya menyerbu gudang dan membebaskan mereka. Dalam kekacauan itu, Kofi kabur, tapi data di laptopnya berhasil diamankan. Di laptop itu, Laras menemukan data mencengangkan. Nama 74 WNI yang dikirim ke Zambia dan Kongo sejak 2 bulan terakhir. Sebagian besar berusia 17-28 tahun. Tercatat sebagai donor hidup, artinya organ mereka belum diambil. Lokasi tujuan, Echo Compound, Endola, Zambia. Laras dan tim terbang menuju Endola, kota kecil di bagian utara Zambia. Echo Compound, yang dilaporkan oleh Ngolokal sebagai pusat pelatihan medis, ternyata kompleks tertutup seluas 3 hektar dengan pagar listrik dan pos keamanan milisi bersenjata. Dari udara, drone milik BIN berhasil menangkap gambar mengejutkan. Sebuah bangunan laboratorium dengan logo Eco Harvest. Truk militer datang tiap malam membawa manusia hidup. 3 helikopter pribadi mendarat setiap minggu. Dan, yang paling menyayat hati, 1 bendera merah putih kecil dikibarkan terbalik di sudut bangunan. Tanda penderitaan. Tanda minta tolong. Di dalam Eco Compound, ada 1 nama yang tak asing, Rio Mahendra, ex-tenaga kerja ilegal asal Lombok yang berhasil menyusup ke dalam sebagai staf kebersihan. Rio adalah mantan korban yang diselamatkan oleh LSM tahun lalu. Kini ia menjadi intel sukarela. Dari Rio, Laras mendapat kabar bahwa 23 WNI masih hidup, namun 3 diantaranya sudah kehilangan 1 ginjal. Mereka dipaksa bekerja, disuntik, diberi makanan kimia, dan diisolasi agar tak bisa kabur. Rio telah menyembunyikan 2 orang Indonesia di gudang penyimpanan dan berharap ada penyelamatan besar-besaran. Maka, Laras membuat keputusan berani, operasi pemutusan rantai. Malam itu, dengan bantuan tentara Zambia yang sudah diam-diam disuap pemerintah Indonesia, Laras memimpin penyergapan ke Echo Compound. Operasi berlangsung 12 menit, tapi darah mengalir deras. 7 milisi bersenjata tewas. 4 agen BIN terluka. 19 korban berhasil dibebaskan. 4 korban tak bernyawa ditemukan di ruang operasi. Dan 1 nama penting ditangkap hidup-hidup, Marwan bin Harun, perekrut tenaga kerja asal Makassar yang ternyata agen aktif Eco Harvest sejak 2017. Marwan mengaku, Tuan X sedang berada di Sierra Leone, menyiapkan fasilitas permanen baru bernama Black Bloom. Dalam perjalanan pulang, Laras mewawancarai seorang korban bernama Siska, gadis 18 tahun asal Jember. Ia dikirim dengan janji kerja sebagai pembantu di Arab Saudi, tapi dipindahkan diam-diam ke Afrika lewat jalur udara. Saya ingat, waktu bangun di Endola, badan saya nyeri. Kata perawat, saya baru selesai operasi medis. Tapi saya tahu ginjal saya hilang. Siska kehilangan 1 ginjal dan trauma parah. Namun ia bersyukur bisa pulang. Laras kembali ke Jakarta membawa 19 nyawa dan 1 bukti besar. Namun di ruang rapat, ia kembali menghadapi tembok politik. Jangan terlalu keras, Bu Laras. Ini bisa merusak hubungan luar negeri, ujar salah satu pejabat. Laras berdiri dan berkata, kita bisa bangun ribuan jembatan diplomasi, tapi tak ada artinya jika dibangun di atas mayat anak bangsa. Kini ia tak hanya memburu Tuan X, tapi juga melawan kebungkaman dalam negeri. Di dunia gelap perdagangan organ, nama Black Bloom bukan hanya sebuah fasilitas, ia adalah legenda kelam. Terletak di jantung Sierra Leone, negara kecil di Afrika Barat yang selama puluhan tahun dilanda perang saudara, kemiskinan, dan pemerintahan korup, Black Bloom berdiri sebagai lambang supremasi Tuan X atas kemanusiaan. Dan kini, misi Laras Astari adalah masuk ke dalamnya. Setelah penyergapan Eco Compound di Zambia, Laras mengantongi lebih dari cukup bukti. Namun saat dokumen dibawa ke meja PBB dan Uni Afrika, jawaban yang diterima hanyalah formalitas. Banyak negara enggan bersuara, terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak uang yang mengalir dari bawah meja. Satu-satunya jalan, masuk diam-diam.
Melalui kontak rahasia LSM lokal dan seorang mantan tentara bayaran asal Prancis bernama Luc Moreau, Laras mengetahui lokasi pasti Black Bloom, sebuah kompleks bangunan tersembunyi di tengah hutan hujan di distrik Bo, sekitar 160 km dari ibu kota Freetown. Kompleks itu hanya bisa diakses lewat jalur udara helikopter pribadi atau sungai yang diawasi milisi lokal bersenjata berat. Tapi Luc mengenal satu jalur lama peninggalan tentara pemberontak, terowongan tambang tua yang tembus ke bukit belakang kompleks. Laras menyamar sebagai kurir medis dari LSM, bersama Luc dan dua mantan tentara bayaran lain, Aminata, perempuan lokal yang kehilangan anaknya akibat dijual ke jaringan organ, dan Jean Paul, sniper veteran dari Chad. Mereka masuk malam hari lewat mulut tambang yang gelap dan dipenuhi kelelawar. Napas Laras tercekat saat mendengar suara alat-alat berat dari kejauhan, padahal mereka masih di bawah tanah. Gemuruh itu adalah bukti, Black Bloom aktif. Setelah menempuh perjalanan 4 jam merangkak dan memanjat lorong sempit, mereka keluar di belakang gedung utama, bangunan berlantai 2 dengan atap seng merah tua, tampak biasa di luar, tapi di bawahnya tersembunyi neraka. Di dalam kompleks, mereka menyaksikan sendiri bagaimana manusia diperlakukan seperti hewan ternak. Dalam ruang bawah tanah yang dijaga ketat, puluhan tubuh muda berbaring di ranjang besi, disuntik dan diberi cairan infus. Tidak ada jendela, tidak ada suara, hanya dengung mesin pemantau detak jantung. Di dinding tergantung papan nama-nama dan jadwal operasi. Dari situ Laras tahu, ada 8 orang asal Indonesia yang dijadwalkan untuk eksisi minggu itu. Murni, 21 tahun, Maluku, Udin, 19 tahun, Bima, Lucy, 18 tahun, Palembang, Raka, 25 tahun, Jakarta, Sari, 22 tahun, Cirebon, Ferdi, 17 tahun, Medan, Agus, 27 tahun, Makassar, Zainab, 20 tahun, NTB. Yang paling menyakitkan, sebagian besar tidak sadar mereka akan diambil organnya. Mereka hanya mengira sedang dirawat karena kelelahan saat menunggu pekerjaan. Saat menyusuri lorong menuju ruang server, Laras melihat seseorang berjalan bersama 2 bodyguard ke ruang konferensi utama. Dari postur, rambut, dan cara jalannya, tak diragukan lagi. Itu dia, Richard Lau, alias Tuan X. Dari kejauhan, ia terlihat berbicara dalam bahasa Mandarin ke layar video call besar. Di layar, muncul wajah seseorang yang Laras kenali, Dr. R, dokter biadab dari klinik Papua. Ternyata, dia masih hidup. You do have your batch next week. The Indonesians are clean, rugged, and fiable. Black Bloom is our safest garden now. Laras tahu ini momen penting, tapi ia juga tahu, mengambil tindakan gegabah akan mengorbankan nyawa para korban. Maka ia memilih mencuri rekaman itu dan mundur diam-diam. Setelah keluar dari kompleks lewat jalur tambang yang sama, Laras dan tim langsung mengirim koordinat dan bukti video ke BIN dan Koalisi Militer Regional ECOWAS, Economic Community of West African State. Namun mereka tahu operasi resmi akan terlalu lambat. Dengan izin terbatas dari intelijen Nigeria dan Ghana, Laras membentuk pasukan kecil gabungan. 4 anggota BIN, 3 tentara bayaran bekas French Foreign Legion, 2 prajurit Sierra Leone, dan 1 jurnalis internasional dari Reuters sebagai saksi. Operasi dijadwalkan malam berikutnya. Kode sandinya, Red Petals. Di dunia gelap perdagangan organ, nama Black Bloom bukan hanya sebuah fasilitas, ia adalah legenda kelam. Terletak di jantung Sierra Leone, negara kecil di Afrika Barat yang selama puluhan tahun dilanda perang saudara, kemiskinan, dan pemerintahan korup, Black Bloom berdiri sebagai lambang supremasi Tuan X atas kemanusiaan. Dan kini, misi Laras Astari adalah masuk ke dalamnya. Setelah penyergapan Eco Compound di Zambia, Laras mengantongi lebih dari cukup bukti. Namun saat dokumen dibawa ke meja PBB dan Uni Afrika, jawaban yang diterima hanyalah formalitas. Banyak negara enggan bersuara, terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak uang yang mengalir dari bawah meja. Satu-satunya jalan, masuk diam-diam. Melalui kontak rahasia LSM lokal dan seorang mantan tentara bayaran asal Prancis bernama Luc Moreau, Laras mengetahui lokasi pasti Black Bloom, sebuah kompleks bangunan tersembunyi di tengah hutan hujan di distrik Bo, sekitar 160 km dari ibu kota Freetown.
Kompleks itu hanya bisa diakses lewat jalur udara helikopter pribadi atau sungai yang diawasi milisi lokal bersenjata berat. Tapi Luke mengenal satu jalur lama peninggalan tentara pemberontak, terowongan tambang tua yang tembus ke bukit belakang kompleks. Laras menyamar sebagai kurir medis dari LSM, bersama Luke dan dua mantan tentara bayaran lain, Aminata, perempuan lokal yang kehilangan anaknya akibat dijual ke jaringan organ, dan Jinpol, sniper veteran dari Chad. Mereka masuk malam hari lewat mulut tambang yang gelap dan dipenuhi kelelawar. Napas Laras tercekat saat mendengar suara alat-alat berat dari kejauhan, padahal mereka masih di bawah tanah. Gemuruh itu adalah bukti, Black belum aktif. Setelah menempuh perjalanan 4 jam merangkak dan memanjat lorong sempit, mereka keluar di belakang gedung utama, bangunan berlantai 2 dengan atap seng merah tua, tampak biasa di luar, tapi di bawahnya tersembunyi neraka. Di dalam kompleks, mereka menyaksikan sendiri bagaimana manusia diperlakukan seperti hewan ternak. Dalam ruang bawah tanah yang dijaga ketat, puluhan tubuh muda berbaring di ranjang besi, disuntik dan diberi cairan infus. Tidak ada jendela, tidak ada suara, hanya dengung mesin pemantau detak jantung. Di dinding tergantung papan nama-nama dan jadwal operasi. Dari situ Laras tahu, ada 8 orang asal Indonesia yang dijadwalkan untuk eksisi minggu itu. Murni, 21 tahun, Maluku. Udin, 19 tahun, Bima. Lucy, 18 tahun, Palembang. Raka, 25 tahun, Jakarta. Sari, 22 tahun, Cirebon. Ferdi, 17 tahun, Medan. Agus, 27 tahun, Makassar. Zainab, 20 tahun, NTB. Yang paling menyakitkan, sebagian besar tidak sadar mereka akan diambil organnya. Mereka hanya mengira sedang dirawat karena kelelahan saat menunggu pekerjaan. Saat menyusuri lorong menuju ruang server, Laras melihat seseorang berjalan bersama 2 bodyguard ke ruang konferensi utama. Dari postur, rambut, dan cara jalannya, tak diragukan lagi. Itu dia, Richard Lau, alias Tuan X. Dari kejauhan, ia terlihat berbicara dalam bahasa Mandarin ke layar video call besar. Di layar, muncul wajah seseorang yang Laras kenali, Dr. R, dokter biadab dari klinik Papua. Ternyata, dia masih hidup. You do have your batch next week. The Indonesians are clean, rugged, and fiable. Black Bloom is our safest garden now. Laras tahu ini momen penting, tapi ia juga tahu, mengambil tindakan gegabah akan mengorbankan nyawa para korban. Maka ia memilih mencuri rekaman itu dan mundur diam-diam. Setelah keluar dari kompleks lewat jalur tambang yang sama, Laras dan tim langsung mengirim koordinat dan bukti video ke BIN dan Koalisi Militer Regional ECOWAS, Economic Community of West African State. Namun mereka tahu operasi resmi akan terlalu lambat. Dengan izin terbatas dari intelijen Nigeria dan Ghana, Laras membentuk pasukan kecil gabungan. 4 anggota BIN, 3 tentara bayaran bekas French Foreign Legion, 2 prajurit Sierra Leone, dan 1 jurnalis internasional dari Reuters sebagai saksi. Operasi dijadwalkan malam berikutnya. Kode sandinya, Red Petals. Dunia kini tahu siapa yang bermain di belakang layar perdagangan manusia global. Tapi belum selesai sampai nama terakhir dicabut dari akar. Belum berakhir sebelum Richard Lau, alias Tuan X, sang arsitek dari kekejian lintas negara, dibawa ke hadapan hukum. Dan Laras tahu, tidak akan ada ruang pengampunan. Yang tersisa hanyalah perburuan terakhir. Sejak kemunculan video ancaman Tuan X yang mengisyaratkan lokasi keluarganya, BIN menggelar operasi penyelamatan anak Laras. Naila, 12 tahun, diamankan dari sebuah mobil van putih di daerah Lembang, Bandung, yang dijaga oleh 3 orang tak dikenal. Tersangka ditangkap hidup-hidup. Dari interogasi, terungkap sebuah informasi mengejutkan. Dia sudah di kapal yang dikawal oleh bendera asing, menuju perairan internasional. Tujuannya, Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon adalah daerah abu-abu hukum di Pasifik Selatan, tempat yang menjadi surga bagi para buronan dan perusahaan cangkang. Kapal itu bernama MV Azur Wale, terdaftar sebagai kapal penelitian kelautan. Namun kenyataannya, kapal itu adalah markas terapung milik Eco Harvest yang baru. BIN, bekerja sama dengan intelijen Australia dan Jepang, merancang sebuah operasi penyergapan skala kecil,
menggunakan kapal cepat siluman dan satu tim penyusup elit. Operasi ini diberi kode Tombak Laut. Tim terdiri dari Laras Astari, Komandan Intelijen Lapangan, Kolonel Yusuf Hanafiah, Komandan Kopaska, Keiko Tanaka, Agen JASF, Jepang, Daniel Rosas, ex-CIA yang kini bekerja untuk Interpol, 6 operator selam tempur Indonesia. Rencana, kapal cepat akan mendekat pada malam hari, penyusup akan naik dari sisi barat kapal, dan menonaktifkan sistem komunikasi serta keamanan dalam waktu 10 menit. Target utama, Richard Lau, dan server utama Azur Wale. Pukul 24 dini hari, mereka tiba dalam radius 1,5 km dari Azur Wale. Kapal itu setinggi 5 lantai, dengan lampu pelabuhan terang benderang dan drone patroli di udara. Melalui kacamata termal, Laras melihat pergerakan di dek atas. Pria botak mengenakan jaket putih tebal, sedang merokok. Itu dia, Tuan X. Dengan isyarat tangan, penyusupan dimulai. Dalam waktu kurang dari 7 menit, tim berhasil masuk ke ruang server dan ruang kemudi, melumpuhkan 11 anak buah bersenjata tanpa bunyi tembakan. Tapi saat menuju dek atas, semuanya berubah. Tuan X ternyata sudah tahu. Ia menjebak mereka. Begitu Laras dan Yusuf naik ke dek, lampu kapal padam. Drone meledak. Dari balik kontainer baja, muncul belasan tentara bayaran bersenjata lengkap. Tuan X berdiri di tengah dek, tersenyum. Kupikir kita akan berjumpa di ruang sidang. Tapi kamu memilih tempat yang lebih puitis. Di tengah laut, jauh dari hukum manapun. Tembakan pertama meletus. Perang dimulai. Kolonel Yusuf memimpin duel tembak di geladak. Daniel dan Keiko berjibaku di ruang kendali. Sementara Laras berlari ke arah kabin Tuan X. Namun pria itu licin. Ia mengaktifkan sistem autodestruk kapal. Timer berdetik, 5 menit. Di dalam ruang observasi kaca, Laras berhadapan langsung dengan Richard Lau. Kamu berpikir semua ini demi uang, ujarnya sambil tersenyum. Ini tentang kekuasaan. Dunia punya terlalu banyak orang tak berguna. Kami hanya mempercepat seleksi alam. Laras menatapnya tajam. Kamu pikir kamu Tuhan? Kamu hanya monster pengecut. Tuan X menarik pisau dari balik mantelnya. Duel tangan kosong pun terjadi. Brutal, cepat, dan tanpa kompromi. Laras tertusuk di bahu. Tapi ia berhasil menjatuhkan Tuan X dan menekan kepala pria itu ke kaca hingga retak. Saat kapal mulai miring dan sirene darurat meraung, Laras mengikat tangan Tuan X dan menyeretnya keluar. Pukul 2.58, Azur Wale meledak dari dalam. Sebelum itu, Laras dan tim berhasil lompat ke kapal cepat sambil membawa Tuan X dan hard disk server utama. Dari kejauhan, api membakar lautan. Mayat para tentara bayaran mengambang. Dunia bawah laut akhirnya menelan kapal yang menyimpan rahasia paling kelam umat manusia. 2 bulan kemudian, pengadilan internasional di Den Haag digelar. Richard Lau diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan, perdagangan manusia lintas negara, penjualan organ ilegal, pembunuhan berencana terhadap lebih dari 3.000 korban. Ruang sidang penuh. Jurnalis dari 45 negara hadir. Di bangku saksi, Laras berdiri dan menyampaikan kalimat yang menghantam jantung semua orang. Kami tidak menyelamatkan semuanya. Tapi hari ini, kami membuktikan, bahkan raksasa pun bisa tumbang. Dan bahwa setiap korban layak mendapatkan keadilan, meski hanya lewat nama mereka yang disebut di sidang ini. 83 jaringan Eco Harvest dibekukan di 17 negara. 4 menteri aktif di Asia ditangkap. 27 WNI korban perdagangan organ berhasil dipulangkan. Nama-nama korban dicatat dalam daftar kebenaran yang dipajang di markas PBB. Laras mengundurkan diri dari BIN dan mendirikan lembaga independen Yayasan Langit Hitam untuk membantu korban perdagangan manusia. Naila kini aman. Ia bercita-cita jadi jurnalis. Sama seperti ibunya, pemberani dan tak tergoyahkan.